Halo, perkenalkan nama saya Yunimes Pitasolin. Saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen, isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Latar belakang, kegiatan ekonomi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri dimanapun tempat mereka berada. Namun saat ini kegiatan ekonomi semakin berkembang sehingga mulai memacu negara-negara di seluruh dunia akan kegiatan perdagangan yang lebih modern. Kegiatan ekonomi yaitu berupa bisnis dan perdagangan semakin meluas, tidak lagi terbataskan adanya jarak dan waktu. Kota satu dengan kota lainnya dapat melakukan transaksi bahkan di negara antara negara sekalipun. Kondisi yang ada menyebabkan negara seakan-akan tidak memiliki batasan-batasan geografis lagi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan dan daya beli dari masyarakat dari suatu negara, pengaruh budaya lain, atau bahkan menurutnya kualitas barang dan jasa dari dalam negeri. Sehingga banyak perusahaan yang melakukan pengembangan usaha ke negara lain. Banyak perusahaan yang melakukan kegiatan operasional tidak dalam lingkup nasional, tetapi lingkup yang lebih luas yaitu internasional. Pembahasan masalah. Bagaimana isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen? Apakah isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen dapat berdampak negatif? Tujuan: untuk mengetahui isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen dan untuk mengetahui isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen dapat berdampak negatif. Fungsi akuntansi manajemen dalam internasional. Akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis internasional berfungsi sebagai pengelola informasi dari pusat pendapatan, biaya dan laba yang ada di perusahaan, menyebabkan akuntansi merupakan pusat informasi perusahaan. Akuntansi manajemen diharapkan tidak hanya menyajikan informasi yang dibutuhkan, tetapi juga mampu memberikan usulan tentang strategi yang harus dikembangkan oleh perusahaan agar mampu menyelesaikan masalah keuangan dan bisnis. Pertukaran mata uang asing. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar exchange rate. Masalah munculnya karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari, sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang, yaitu pengelola yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Analisa data. Mengelola risiko ekonomi. Risiko ekonomi sebelumnya diidentifikasikan sebagai dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap nilai sekarang dari arus kas perusahaan di masa depan. Risiko demikian dapat mempengaruhi daya saing relatif perusahaan meskipun perusahaan tersebut tidak pernah berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan internasional. Kedua, mengelola risiko translasi. Induk perusahaan sering mencatat ulang pendapatan anak perusahaan, mata uang lokal induk perusahaan. Pencatatan kembali ini dapat mengakibatkan keuntungan dan kerugian oportunitas atas revaluasi mata uang asing dan dapat mempengaruhi laporan keuangan anak perusahaan, perhitungan ROI, dan laba residu. Potensi keuntungan atau kerugian akibat revaluasi mata uang adalah penting, terutama bagi negara yang kurs mata uangnya berubah-ubah dan terdepresiasi terhadap mata uang perusahaan induk. Desentralisasi. Perusahaan yang terdesentralisasi di negara asal sering memperlakukan pengawasan lebih ketat pada divisi asing, setidaknya hingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih banyak tentang operasional mereka di luar negeri. Multinational company atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Pengukuran kinerja perusahaan multinasional. Pemisahan evaluasi manajer dari suatu divisi dan evaluasi divisi tersebut penting dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja. Yang pertama, faktor-faktor ekonomi, stabilitas ekonomi,
ekstensi pasar modal, pembatasan valuta. Yang kedua, faktor politik dan hukum, pengaruh kebijakan pertahanan, dampak kebijakan luar negeri, tingkat kestabilan politik. Yang ketiga, faktor-faktor sosiologis, sikap sosial terhadap industri bisnis, sikap sosial terhadap peningkatan material. Kesimpulannya, persyaratan untuk pembentukan lingkungan bisnis yang beretika diantaranya stabilitas kemasyarakatan, legitimasi dan akuntabilitas pemerintah, legitimasi terhadap kepemilikan pribadi dan kemakmuran personal, kepercayaan atas kepemilikan seseorang dan masa depan masyarakat, kepercayaan atas kemampuan untuk memberikan keluarga seseorang, serta pemahaman terhadap bagaimana sistem bekerja dan bagaimana berpartisipasi. Sistem dasar yang kuat adalah penting bagi kepentingan berbagai kontrak dan berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Sistem demikian sesuai dengan hukum yang berlaku dengan berbagai sanksi bagi yang melanggar. Sistem ini merupakan budaya dan setiap pelanggaran akan dihukum oleh hal yang lebih dikaitkan dengan masalah hilangnya kehormatan. Ada masalah-masalah etika lain yang berkaitan dengan undang-undang dunia usaha lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.